kemana lagi. Soleh dan solehah, juga ibunda tercinta, kakak-kakak, adik-adik, semua pasti ibunda sayangi. Sebenarnya kita belum lengkap ini kan, happy kita orang kita berbicara, ada yang tertawa, pasti kita akan gak enak. Oke? Bunda cuma bilang sama kalian silaturahmi ini tetap dijaga. Bunda bahagia lihat kalian saling menyayangi, saling kangen. Tidak ternilai dengan apapun pertemuan kita ini. Waktu-waktu itu sangat berarti ya. Kita dari bulan Februari kita cuman entah lewat WA, telepon, cuma itu aja sampai Lebaran pun kita nggak ada silaturahmi. Doa khusus deh buat anak-anak muda yang sedang berjuang, ya. Kalau Ade Afi berjuang kedua, kita doakan ya khusus. Semoga informasi mungkin udah tahu, Om E udah tahu belum? Om E, Om Yas sudah tahu. Adik kemarin itu kan aktuaria D3. Sekarang adik pengen S1. Apa yang diambil? Hukum sama manajemen. Makanya sholatnya, tolong ya, sholatnya diutamakan. Karena itulah teman kalian kemana saja kalian hidup. Terus membaca Al-Quran. Karena itu teman kalian juga. Mama, papa, kalian tidak bisa mendampingi kemanapun, hanya titip sama Allah. Jadi kalian jadilah, belajarlah. Kalaupun ada orang tua kalian lemah dalam sholat, membaca Al-Quran, itu jangan lihat sisi jeleknya. Anaknya harus lebih baik dari orang tuanya. Oke? Tapi untuk lebih banyak lagi motivasi mungkin Om Ed kali ya. Jadi mungkin yang lebih kedepannya banyak lebih pengalaman Om Ed karena udah pernah mengajar juga. Kita minta motivasi dari Om Ed deh. Ya Om Ed ya. Om Ed kami persilakan. Kita sambutan dia dulu. Om Ed. Ya Bu. Om Ed mau ngarang dulu. Udah Ya, gini. buka catatan dulu apa ini. Kita contohnya apa ini? Cari pantun dulu. Tapi gini, Bunda minta kalian nanti setelah Om Ed bisa dipandu sama Om Ed, kalian bisa saling memotivasi pengalaman adik Ula, Ovi, kakak Kiki, Habi. Pasti pengalaman kalian banyak yang berharga. Banyak yang kalian lihat dari pergaulan. Apa yang santai, yang apa pokoknya apa segi positif. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perasaan itu karena sama si Opi, kadang sekarang udah mahasiswi, kecil-kecil rasanya. Jadi artinya sama si Kiki, si Api, si Zahra, si Uni masih kecil-kecil.
ternyata tuh waktu cepat sekali berjalan. Tadi itu perasaan Om itu salah ternyata. Waktu itu cepat sekali berjalan. Artinya semuanya itu sekarang si Opi udah mahasiswa. Bulan ini kita tahun ini kita dapat musibah lah, COVID ya, Corona. Dimana itu sampai saat ini pun negara belum atau dunia belum menemukan virus untuk mengobatinya. Ya, kita sebenarnya sekarang kalau kita lihat dari yang kecil dulu, Zara ya, Zara udah SD, udah selesai mau SMP. Terus apa lagi? Uni ya, Uni udah kelas 2 nih ya. Lagi kuliah Uni. Kelas 2, tambah cantik Uni itu. Udah kelas 2. Dia bisa menentukan mau kemana. Ya, ini udah pikir-pikir juga gimana kira-kira. Kita bingung. Sebenarnya itu kesempatan sekarang itu ya, Abi, kesempatan ini paling enak. Kenapa? Kakak-kakaknya itu banyak yang sukses sekarang. Contohnya Amel, dia di ITPB, Ina, Kak Zura, bisa sebagai contoh. Afi, UI, kalau pagi itu baru kita mencari-cari ruang kita yang mana, di mana ruang kita, itu kita udah dengan psikologis tuh kita udah kalah duluan itu. Sehingga kita kalau satu hari sebelumnya kita udah main-main ke situ, nama kita di mana, di ruang kelas berapa, sehingga besok pas datang tuh kita tenang. Kita sepi kan? Produk-produk itulah dulu itu di situ. Gak kebayang juga kita mau kemana, Om dulu kemana, nggak tahu. Nggak tahu. SMA berjalan, juga nggak kepikir juga dulu, nggak ada orang yang mengarahkan. Oh kamu akan mau jadi itu harus persiapannya ini, nggak ada. Kita sendiri. Apalagi zaman dulu tuh nggak ada ini, handphone, nggak ada, internet juga nggak ada. Kita jadi paling ke perpustakaan zaman dahulu. Sekarang kan perpustakaan mulai sepi sekarang. Karena orang mau cari informasi apapun lewat internet gampang. Nah, apalagi sekarang ini belajar pun lewat internet, kita kan apa, wifi virtual, semua virtual semua. Nah, pun diskusi, rapat, webinar semua. Nggak ada yang langsung sekarang. Artinya itu kedepannya mungkin orang akan seperti itu. Makanya kita mungkin juga ke depan ini kalau kita lihat perkembangan COVID ini, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan, memberhentikan orang bekerja. Mari kita lihat di berita Lion, 3.000 orang di PHK. 3.000 orang, habis itu kemana dia? Makan bagaimana? Sulit ke depannya. Berat, perjuangan itu berat. Sangat-sangat berat. Kalau kita nggak bersaing, berkompetisi dengan teman-teman kita, berat sekali. Sehingga kita harus belajar tentunya dan doa. Nah, semuanya bisa, asal kita serius belajar, berdoa, doa orang tua, insya Allah bisa. Harus dari motivasi kita sendiri. Nah, karena orang tua juga nggak punya kemampuan untuk itu, nggak tahu ini kemana. Ya, Om bilang deh, zaman Om nggak, waktu kecil nggak tahu orang tuanya, oh kamu mau kemana, nggak ada bertanya juga. Sekolah aja gitu. Kita kan nggak boleh begitu lagi, karena ada persaingan tadi, harus kita siapkan. Nah, Api mau merubah haluan, mau masuk hukum ya, itu kan silakan aja. Ada yang mengarahkan, kira-kira ke hukum nanti kemana ke depannya? Kebayang, kalau dulu kita nggak tahu kemana asal. Yang penting dulu tuh gratis, bisa nggak bayar. Nah, itu kadang-kadang ya. Tuh, kemudian itu mungkin ada yang ditanyakan. Di sini tuh nggak jelas, jadi aneh nih, beda dari ini perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi dia harusnya kan probation orang kan 3 bulan. Terus itu ntar dia tuh ada kejelasan lagi tuh, ntar dia pengangkatannya tetap atau dia mau dilanjut kontrak gitu. Nah di sini dia tuh oke, kontrak 6 bulan. Aku gitu kontrak 6 bulan tuh. Kontrak 6 bulan itu udah berikut sama probation. Penerbangan ini setelah yang kedua kalinya, Fer. Maksudnya ya di situ Bang Habib itu pernah gagal gitu loh. Maksudnya gagal karena emang ya mungkin kurang apa? Ya mungkin Bang Habib kurang persiapan atau gimana gitu loh. Dan yang kemarin simulator itu ya Bang Habib akuin kurang belajar gitu loh.
belajar agak males-males gitu loh. Oh dia. Jadi Kan akhirnya ya. papa nyuruh Ovi udahlah binus aja kak, kayak gitu kan, deket juga dari rumah. Ya udah masuk, kira dengan setengah hati, dengan ya setengah hati lah, kan namanya juga pengen masuk negeri ya awalnya. Terus Ovi masuk binus, Ovi kuliah tuh kayak biasa, cuma masih setengah hati tuh 1 semester. Terus hasilnya malah jelek. Ya namanya setengah hati, kalau dikerjain pasti hasilnya nggak sesuai sama keinginan. Terus ya udah semester 2 tuh Ovi udah mulai ikhlas. Boleh ya. Hah? Iya udah move on, udahlah. Mungkin ini yang terbaik buat Ovi kan. Iya. Kan pasti Allah punya rencana masing-masing. Iya. Pasti yang diberikan sama Allah itu yang terbaik kan. Ovi tuh nanamin itu pas mulai semester 2 masih basket, jadi pulang basket masih intens sampai sore, masih tanding, sudah capek banget lah kan, udah males ya, mana intensnya juga salah waktu itu, dapatnya kelasnya sama orang-orang pintar semua, nggak bisa Kok salah sih? maksudnya jadinya terlalu cepat gitu loh, udah nggak siapa gitu. Cari dong. Ini ada ceritanya. Jadi ya alhamdulillah aja itu dapat ditawarin, waktu itu ada undangan, terus nyoba masuk, alhamdulillah dapat. Tapi masuknya itu juga sebetulnya ikhlas soalnya D3 kan, saya D3 kan maksudnya bagus, cuman kan di mata orang beda lah sama sarjana, makanya sampai sekarang masih suka bingung mau lanjutin D3 apa mau S1. Nah akhirnya sekarang ini mutusin buat TBK lagi, soalnya ngerasa bisa, cuman terlalu sulit lah, maksudnya di aktuaria ini kalau buat dikejar, soalnya tipikal belajar AD itu nggak bisa yang terlalu material gitu loh. Jadi kalau hukum tuh kayaknya lumayan lah, masuk banget, soalnya suka berdebat. Pengalaman nggak tahu sih, cuman Azra nggak ada pengalaman yang spesial banget sih, cuman kan kalau misalnya dilihat kan Azura sama kayak Afi nih nasibnya nih 2 kali attempt lah. Yang pertama sama nggak stroke sama jurusannya, terus tiba-tiba bulan Januari insecure. Tapi beneran loh itu insecure, terus kayak ngadu sama papa mama, gak pengen berhenti dari ini karena ternyata emang nggak sesuai passion. Jujur ternyata penting banget loh nemuin passion dari SMA. Itu tuh bener-bener Azra tuh nyeselnya kenapa nggak cari tahu dari dulu. Mungkin karena sistem pendidikan di Indonesia itu nggak ngajarin. Itu lemahnya kita tuh di Indonesia tuh. Azra juga mungkin Azra bakal bagi pengalaman pas Azra kemarin ke Thailand. Di sana itu diajarin gitu, kita tuh apa yang harus kita mau tuh dari SMA. Kita tuh dikasih tahu passion kita tuh apa, dan nggak ada yang salah dengan passion kita. Kurangnya di Indonesia tuh kita nggak dikasih tahu, sampai kita nyari sendiri. Ada yang salah, ada yang jangan salah jurusan lah ceritanya, ada yang nggak sesuai passion. Cuman ya itulah pendidikan kita di Indonesia. Semoga harapannya Zahra mungkin juga ngerasain itu, biar kita aja yang ngerasain kayak gini. Tapi kalian jangan sampai lah, karena ya nggak salah juga sih, mimpi kita kan beda-beda ya, cara buat sukses tuh beda-beda. Cuman kalau kalian bisa dapet apa yang benar-benar kalian mau tuh jauh lebih baik. Kita ngumpul lagi. Karena COVID udah lama nggak ketemu kan. Jangan gituin. Sebenarnya cita-cita Uni tuh jadi psikolog. Alhamdulillah. Tapi belum tahu. Belajar online tuh kayak Kurang efektif. nggak efektif gitu. Jujur aja Uni sebenarnya kalau misalnya belajar online kayak gini banyak materi yang kurang Uni ngerti gitu. Jadi kayak kalau misalnya bilang kalau dulu juga ribet, ya kan?
Terus saya itu tipenya orang yang kalau misalnya belajar itu harus sama guru di depannya gitu. Jadi langsung sama guru, jadi biar langsung ngerti. Jadi kalau misalnya Umi online kayak gini, jadi bingung gitu lagi mau nanya ke siapa ya? Iya, jadi bingung mau nanya ke siapa, mau nanya ke guru tapi nggak ngerti juga, soalnya kan lewat chat. Habis itu sebenarnya Umi sempet kayak, aduh, nggak ngerti apa-apaan, terus tiba-tiba udah UAS, nggak ngerti pokoknya semuanya. Ya alhamdulillah UASnya bagus-bagus aja. Amin.